Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan banyak menguraikan tausiah yang bertujuan untuk diri saya pribadi dan kita semua. Yang mana tema yang akan kita uraikan pada siang hari ini adalah tentang silaturahim. Sudah tahu silaturahim itu apa? Sudah? Kalau bentuknya seperti apa sudah tahu? Kalau dia itu bisa diraba, apakah pernah merabanya? Kalau dia itu ada wangi-wangi bisa menciumnya? Belum ya? Berarti tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Pada hari ini kita perlu uraikan itu. Silaturahim. Terkadang ada orang menyamakan antara tiga macam: sholat, sholawat, silat. Ini pernah terjadi di Padang. Ada seorang garim. Kebetulan masjid yang dia waktu itu garim di sana adalah tempat transit antara Padang ke Padang Panjang. Jadi di waktu itu ada kakek-kakek yang numpang sholat di masjid itu. Pas garim itu ngajar ngaji. Nah di waktu itu ada yang aneh di kakek ini. Anehnya apa? Ketika mengangkat tangan, takbiratul ihram berbeda dengan yang lain. Satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah. Allah. Satu tangan ke bawah, satu ke atas. Allah. Ini kenyataan. Jadi garim ini karena penasaran, begitu banyak kitab yang dia baca di pondok dan dia belajar sampai kelas 7, tak ada satupun kitab fikih yang menjelaskan ngangkat takbiratul ihram seperti orang bersilat. Akhirnya penasaran, ditunggunya di depan pintu selesai sholat. Kek, duduk bentar kek, kita mau ngobrol bentar. Apa itu? Pesan teh botol 2. Kek, sepanjang ini saya ngaji kok gak pernah saya lihat dalam kitab ada perkataan ulama takbiratul ihram itu satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah. Kamu ini masih kecil ilmunya. Kamu itu masih anak ingusan katanya. Gak tahu kamu. Sholat, sholawat, silat itu sama. Oh gitu ya kek. Jadi kakek itu kayak orang bersilat. Iya, dari mana kakek tahu? Dari buku silat saya. Alhamdulillah. Padahal silat itu hubungan sesama manusia. Sholawat hubungan kita dengan Rasulullah. Sholat hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah beriringan dengan hablum minar Rasul. Dan tentunya yang paling penting adalah hablum minannas. Silat artinya menyambung. Diambilkan dari kalimat wasala yasilu silatan. Itu kalau dalam kitab sorof ya, ketika ada wa fi'ilnya, ketika dimasukkannya dia dibuang. Ada pula yang bilang taman itu tahantu. Silatan itu taman hutangnya itu tahantu. Kenapa dibilang tahantu? Karena di awal dia tak ada wasala, tiba-tiba di masdarnya wa-nya dibuang, lalu ada dia setelah itu. Itu namanya tahantu kalau istilah kami. Artinya apa? Menyambung dan mengikat. Sedangkan rahim artinya kasih sayang. Betul? Silat artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Syakaktu rahimah min ismi, kata Allah. Aku ambilkan rahim itu namanya dari namaku. Maka barang siapa yang menjalinnya, maka berarti orang itu menjalin denganku. Akan tetapi siapa yang memutusnya, berarti orang itu memutus dirinya dengan diriku. Pernah temuin huruf seperti ini dalam Al-Quran? Pernah? Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa? Alif. Alif itu tidak pernah menerima hakikat sukun. Betul? Alif itu tidak pernah menerima hakikat mati. Siapa yang berada di dalam lurus satu padu, tidak bertikai, tidak berpecah belah, maka tidak akan memberi mudarat apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ketika mahasiswa Steve Alkiwayah dia bersatu padu kompak sehingga sekata tidak berpecah belah, maka Steve Alkiwayah akan membumbung tinggi ke angkasa. Beri tangan. Tapi kalau ada pula, kalau bahasa kamu saya cingkah orang namanya. Tahu cingkah orang? Bajingan bintangin ya.
bajingan bin Tengit bin Abu Jahal bin Abu Lahab. Kerjanya bikin ulah saja, kerjanya bikin orang bersatu jadi berpecah belah saja, kerjanya bikin ngadu domba orang saja. Rupanya diselidiki ayahnya bin ayahnya rupanya bin Abu Lahab di atas. Di sini nggak ada kan? Semuanya adalah keturunan yang berasal dari keturunan yang soleh dan soleh. Lebat daunnya daun sirih, sampai-sampai berjuntai-juntai kehalalan. Jangan sampai karena sepatah kata saja yang berselisih. Setiap Alkitab Riau yang kita capai. Tegak teguh 3 jaranan, masak nasi dan gulainya, bersilang kayu di dalam tungku, di situ api maka nyala. Coba kita luruskan kayu dalam tungku, apa yang terjadi? Hidup api sebentar, setelah itu padam. Bersilang, berbeda, usulan, pikiran, itu semua membuat kita besar, bukan membuat kita berpecah belah. Apa yang membuat kita berpecah belah? Apa yang membuat kita bertikai dan selalu menang sendiri, hebat sendiri? Ada 9 hal. Ini ke anak-anak kami di pondok dasar kami sampaikan ini. Karena kita berbaur, sekarang perlu diuraikan kembali. Ada 9 perkara sifat yang sering bikin ulah, yang bikin masalah, yang bikin onar. Orang bersatu bisa berpecah belah, orang sepakat bisa putus silaturahim olehnya. Karena 9 sifat ini terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 10, 11 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim. Ini kita uraikan, kita jelaskan. Nasi dari belakang. Gimana nih panitia? Jadi 9 perkara yang harus kita uraikan. Nasinya gimana? Ada nasi enggak? Ada ya, ada alhamdulillah, ada nasi rupanya. Tapi 9 sifat kita uraikan dulu. Oke? Do you understand? Are you ready? Antakana pakat. Kamu sungguh-sungguhannya. Anak-anak pakat pula itu bahasanya bahasa tidak baku ya, tidak resmi. Seharusnya apa? Anta 'alal anwa wal ahwal ya. Kamu ada saja ya. Oke, 9 sifat yang akan merusak, bahkan akan merusak sendiri di Al-Quran. Yang pertama, halal. Orang yang suka bersumpah-sumpah, sikit-sikit bersumpah atau menyumpah-nyumpah. Mati kau. Celaka kau. Kena makan harimau kau. Kena tabrak mobil kau. Rupanya dia kena tabrak mobil. Gak boleh sikit-sikit bersumpah. Ini kalau nggak percayanya, kalau nggak percaya kamu demi Allah kena tebak betus saya. Masa pula dengan hal perkara sepele kita bersumpah-sumpah? Memang betul kita boleh, tapi kalau memang penting. Di waktu kita itu dituduh melakukan perbuatan zina, di pengadilan kita bersumpah demi Allah. Ketika kita akan mengemban sebuah jabatan, demi Allah saya bersumpah tidak akan memberi, tidak akan menerima, menjanjikan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Boleh, tapi kalau ada perlu. Dan juga jangan menyumpah-nyumpah. Kita sesama saudara, jangan sekali-kali menyumpahin saudara kita hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, mahin. Mahin ini menghina orang. Siapa kita menghina? Memang kita sudah tentu lebih baik dari orang yang kita hina? No. Nih kalau enggak. Kalau tidak, kalau bahasa Inggrisnya tidak akan bisa itu apa? Never.
Never. Bahasa Inggris itu tidak susah amat loh, mudah kok. Buktinya teman kita ini tanpa belajar ilmu bisa. Mudah kan? Buku apa bahasa Inggrisnya? Buku. Hilangkan aja bukunya. Kalau pena, pen. Kalau tonggak, tong. Kalau minta kopi setengah, kop stek. Saya pikir bahasa Inggris pula singkatan. Hebat pula Kak Nene ini buat kopi dengan bahasa Inggris ya. Ada kakek-kakek ya, kakek-kakek dia pesan kopi. Oh, tak kop stek. Bahasa Inggris nih luar biasa. Rupanya tak kop stek itu minta kopi setengah. Bahasa Inggris gak susah ya. Mudah kan? Mudah kan? Ayo. Al-Lughatul Arabiyyah wal Lughatul Indonesia. Kita coba mantapkan di Stit Al-Kifayah dan di Pondok Al-Kifayah di yang kedua, menghina orang, menghina diri sendiri, tak ada guna, gundah gulana, frustasi, ingin bunuh diri. Itu tidak bagus. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau berhina diri, jangan engkau bersedih hati. Kamu itu tinggi jika kamu beriman. Ujian kita memang banyak, tapi yang paling penting dalam ujian itu keimanan, keyakinan dalam diri. Laut terbakar menjadi abu, embun setetes membasahi, alam terkembang menjadi gunung. Hilangkan pandangan dari alam, dekatkan pandangan kepada Allah. Disitulah kita beriman kepada Allah Subhanahu. Atau bisa juga menghina itu menghina diri sendiri, orang lain, atau melakukan perbuatan hina. Ini hati-hati ya. Kalau mahasiswa Stit Al-Kifayah Riau, kalau santriwati Al-Kifayah Riau udah terbiasa dengan yang hina-hina, yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang berulat-berulat, yang masam-masam, biasanya kalau udah terbiasa nggak ngaruh lagi, nggak dirasakan lagi perbuatan itu jelek. Betul nggak? Pernah lewat di depan sampah yang ada berserakan di tepi jalan? Pernah? Gimana hidung kita? Bawa motor gimana? Kalau saya bawa motor, itu saya tutup hidung saya dari awal mau masuk ke sampah itu sampai ke ujung. Sampai di ujung sesak apa sebetulnya kan? Atau pernah nggak kita lewat di depan pabrik getah? Pernah? Gimana rasanya? Mau muntah? Mau muntah. Kenapa? Karena busuknya minta ampun. Tapi orang yang kerja di sana, tidur di sana, minum teh telur di sana, makan nasi goreng di sana, tapi nyenyak tidurnya, enak makannya. Kenapa? Sudah Jadi orang kalau sudah terbiasa nggak ada busuk lagi. Orang kalau sudah terbiasa dengan yang jelek, nggak sadar lagi perbuatan itu jelek. Padahal yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang kotor-kotor itu siapa yang suka? Si A kan? Atau si A? Si A aja lah, si A. Si A dan nama orang nanti. Si A nggak tahu si A? Tahu? Tahu si A? Tahu? Guguk? Tahu guguk? Yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang kotor-kotor siapa suka? Si A. Jangan disambung ya. Si A N J I N G, si A. Ini yang kita ambil. Yang ketiga, hamazin, suka mengupat, tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapat. Jadi mahasiswa tak pernah dia itu senang jadi mahasiswa. Selalu gelisah, selalu tidak mendapatkan ketentraman. Padahal ketika dia dalam posisi mahasiswa, dia jadikan dirinya menjadi mahasiswa yang terhebat. Ketidakpuasan itu dimulai dari ketidakqanaah kita. Di waktu kita tidak qanaah, maka muncul mengumpat. Dikasih mengumpat, dikasih banyak mengumpat, dikasih sedikit mengumpat, selilit pinggang mengumpat aja kerjanya. Ya, ini kejadian loh. Ada kawan-kawan kita, kebetulan dia panitia acara hari ini, contoh ya, ketua panitia hari ini. Rupanya ketua panitia ini dia bawa karung. Karung itu ada gambar buah mangga, buah apel, ya, buah mangga, buah apel. Lalu dimasukkan barang-barang ke sana. Ada di dalamnya itu
nasi, ada di dalamnya itu kertas-kertas ya, segala peralatan lah. Rupanya nampak oleh anggotanya. Ketua panitia, buah mangga di bawahnya 1 karung nggak dikasihnya kita. Padahal isinya apa? Isinya yang tidak bisa dimakan. Bisa isinya itu kertas. Jadi kita mengumpat karena bersangka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang pengumpat. 3. Yang keempat, orang yang suka mencaci maki. Beda dengan mahin. Kalau mahin nampak jelek orang dihina, nampak buruk orang, salah orang dihina. Tapi kalau mencaci maki lebih gawat dari itu. Kalau tak nampak dikorek-korek. Pernah dengar cerita Luqman dengan anaknya? Luqman jalan pakai keledai, anaknya di atas keledai, Luqman jalan. 5 menit setelah itu tiba-tiba terdengar bisik-bisik tetangga. Apa dibilang orang? Anak Luqman kurang ajar. Udah jelas masih muda, kuat berjalan, ayahnya dibiarkan aja berjalan sendirian. Dia ngangkang di atas keledai. Nah, kita digunjingin orang, kita dicaci maki orang. Pindah. Ayah di atas keledai, kamu di bawah. Jalan. 10 menit berikutnya apa dibilang orang? Ayah yang tahu diuntung. Anaknya kecil, kecapean sendiri berjalan, dia ngangkang aja di atas keledai. Seharusnya ayah itu mengayomi, melindungi anak. Nah, kita dicaci maki lagi. Ayo, kita nggak perlu tunggangin ini. Keledai berjalan, Luqman berjalan, anak berjalan. Terdengar juga bisik-bisik tetangga. Orang nggak syukur nikmat, nggak dikasih keledai untuk ditunggangi, ini malah berjalan capek-capek. Nah, kita dicaci maki lagi. Ayo nak, kamu pegang kaki keledai 2 depan, aku kaki keledai 2 belakang. Di ujungnya keledai. Apa dibilang orang? Orang gila. Itulah hidup. Bagaimanapun kita melarikan diri dari caci maki, takkan pernah akan lepas dari caci maki orang. Yang paling penting adalah jangan pernah mencaci maki antar sesama kita. Siap? Oke? Siap untuk tidak mencaci maki antara D21? Siap? Sama manusia pula. Sama mahasiswa seagama, oke? Oke. Ini tidak. Jalan berkali-kali lah. Padahal memang dalam proses ya. Jalan itu sedang proses. Insya Allah yayasan ketua SEAGBA akan segera memperbaiki jalan. Amin. Kita beri tepuk tangan. Ya, jangan pernah mencaci maki. Ini kejadian loh. Ada namanya si Afrida sama si Fitri. Ada nama orang di sini? Kalau ada mohon maaf, ini contoh cuma. Afrida dengan Fitri, dia itu pergi ke kolam renang khusus wanita, mandi di sana. Rupanya Afrida sama Fitri ini sama mandi di kolam renang. Selesai mandi, si Afrida ngomong sama Ayu, sama Khairat aja lah ya, sama Khairat. Nah, si Afrida ketemu sama Khairat. Apa kata Afrida ke Khairat? Khairat, kamu tahu nggak si Fitri? Fitri mana? Itu Fitri Maumida, mahasiswa STIK. Oh itu, yang cantik di komplek dia apa kita di STIK Al-Kifahiyah itu. Dia yang paling cantik, dia yang paling putih kulitnya. Iya, kata si Afrida. Rupanya, heran, saya sama mandi sama dia tadi. Rupanya, tahu rupanya apa? Ada bekas kurap di sini sebesar piring sambal. Tidak boleh. Tutuplah aib saudaramu, maka aibnya akan ditutup. Silaturahmi itu berhubungan dengan kematian. Orang yang menjalin silaturahim, kasih sayang, tidak mengenal cacat dan kesalahan. Tapi ketika cacat kesalahan, ayo bersama-sama kita perbaiki. Karena kita itu satu. Siapa yang berada dalam satu, insya Allah tidak akan memberi mudarat apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. 4. Yang kelima, manna'il lil khair, menghalang-halangi berbuat baik. Orang mau kuliah di Al-Kifah dihalang-halangi. Jauh lah. Dibilang kampusnya agak panas lah. Padahal memang semuanya terletak di sini. Betul enggak? Orang rajin belajar, semangat belajar di mana letaknya? Di sini. 143 mahasiswa di wisuda. Semuanya merasakan kebahagiaan di akhirnya.
Kesusahan itu pasti ada dalam proses kita belajar. Jangan mencari mudah saja kalau ingin mendapatkan sukses di akhir nanti. Susah dahulu, baru senang kemudian. Orang yang dibiasakan susah, insya Allah di akhirnya akan senang, itu akan nampak. Tapi orang yang biasa senang dan bahagia, biasanya suatu saat nanti akan menderita karena terlalu dalam kebahagiaan. Oke? Ajak orang berbuat baik. Man dalla 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjuki orang berbaik, maka orang itu dapat pahala 2 kali lipat. Selain orang yang diberikan kebaikan itu, diajak itu tidak dikurangi pahala untuk dia. Kalau kita ajak satu orang mahasiswa, dia kuliah di sini, baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. 2 kali lipat pahala buat kita. Apalagi dapat pula fee dari pihak yayasan. Fee-nya dapat pahala 2 kali lipat. 1 orang, kalau 10 orang bagaimana? Tentu lebih banyak lagi. Oke, itu yang ke-5. Jadi Bu, jangan halangi orang berbuat baik. Orang yang halangi berbuat baik itu siapa? Setan godang. Siapa namanya? Setan godang. Ya, kalau nggak percaya setan godang itu ada, nanti bisa kita cek saja. Orang yang suka menghalangi orang berbuat baik itu setan godang. Tahu setan godang? Setan godang tahu manusia yang tampak, yang menghalang-halangi orang berbuat baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mewaswasi manusia agar tidak berbuat kebaikan. Ada 2 golongan. Dari golongan jin namanya setan halus, dari golongan manusia namanya setan godang. Ya. Berapa itu? Berapa? 6. 5 baru 5. Yang ke-6, mu'tadin, suka berlebihan. Pakai baju berlebihan. Warnanya begitu menohok. Pakai bedak tebalnya 3 cm. Pakai lepung citi. Tahu lepung citi? Lepung citi tahu? Nggak tahu lepung citi? Lipstick. Itu namanya lepung citi. Luar biasa. Tebalnya minta ampun. Merahnya, warnanya begitu menohok. Pakai jilbab, pakai sanggul. Sanggulnya 10 cm. Tahu sanggul? Berdandan berlebihan. Padahal kecantikan itu bukan karena pakaiannya. Laisal jamalu bi aswabin tuzainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Tiadalah kecantikan dan kegagahan itu karena pakaian yang menghiasi tubuhmu. Sesungguhnya kecantikan dan kegagahan itu karena ilmu dan adab. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Tiadalah anak yatim itu yang sudah mati ayahnya. Orang yatim yang sebenarnya, anak yatim yang sebenarnya adalah orang yang punya ayah, punya ibu, tapi tidak punya ilmu dan tidak punya adab. Ayahnya meninggal, bahkan ibunya meninggal, punya ilmu, punya adab, semua orang akan jadi ayah dan ibunya. Tapi walaupun kita punya ayah dan ibu, tak satu pun yang mempunyai ilmu dan adab, sama dengan tak punya ayah dan tak punya ibu. 10 anaknya, tak ada satu pun yang berilmu yang tak beradab. Tak ada satu pun yang berilmu dan beradab, maka sama tidak punya anak. Orang yang mandul itu bukan berarti tak punya anak. Bahkan 10 anaknya, tapi tak memiliki ilmu dan adab, sama dengan tak punya anak. Orang tak punya anak sekalipun, diadopsinya anak orang, dididiknya, dibinanya, dikategorikan waladun soleh. Karena makna waladun soleh itu bukan hanya anak kandung. Orang Arab itu bilang anak kandung itu bin, ibnun, bukan waladun. Jadi makna waladun soleh adalah setiap anak-anak yang dididik menjadi soleh, mendoakan kita, juga termasuk kepada doa yang sampai kepada kita yang sudah tiada. Ayo
jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Ada lagunya enggak? Ya, yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu sederhana saja. Yang ketujuh, azimun, orang yang suka berbuat dosa. Kalau tidak berdosanya dalam sehari itu tidak senang dia. Kalau tidak ngadu domba, kalau tidak menggunjing, kalau tidak ngumpulin, kalau tidak berkelahi, kalau tidak ganggu orang, kalau tidak curi ini dan tidak senang dia. Biasanya kalau orang seperti itu gimana? Allah matikan dengan dosa. Ini terakhir ya, ini terakhir. Ada sebulan suka mabuk-mabukan, bangga dia malam. Saya 10 botol bisa minum satu malam nggak mampu saya. Judi 100 kali nggak pernah kalah-kalah. Mencuri nggak pernah dapat-dapat. Rupanya mencuri di suatu hari. Curi cabai orang di ladang. Jam 12 malam ditandanya tuh, ini tukang ladangnya, orang punya ladangnya udah tidur nih. Akhirnya dia jongkok-jongkok curi cabai orang ya. Di tengah cabai itu rupanya ada pohon pepaya. Ada masak 10 di atas. Tersenggol lah oleh dia. Pas mau jongkok-jongkok mencuri, jatuh buahnya 5, terhimpit kepalanya, pam, pingsan itu. Dibawa ke rumah sakit, mati. Masuk koran, mati karena buah pepaya. Rupanya matinya karena mencuri orang, mati karena pepaya. Kawan lagi. Ya, jangan sering berbuat dosa. Ayo kita berbuat pahala. Banyak pahala yang bisa kita lakukan. Terutama adalah memberikan motivasi, memberikan semangat untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi. Yang kedelapan, utulin, orang yang kasar pembawaannya, ngomong kasar, berpegangan, apa namanya istilahnya itu, berbawa gestur tubuhnya kasar, tak pernah berlemah lembut. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jika kamu kasar wahai Muhammad, takkan ada orang yang mau mengikutimu. Ayo kita berlemah lembut. Yang terakhir, orang yang terkenal keburukannya. Jangan kita terkenal keburukan. Ayo kita terkenal kebaikan. Siap? Demikian saja tausiah singkat untuk saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan silaturahim ini yang diadakan oleh Kosma di 21 e-learning menjadi motivasi bagi kelas yang lain, terutama bagi himpunan ketua dan anggota himpunan mahasiswa program studi. Kosma saja bisa seperti ini acaranya, tentu himpunan mahasiswa program studi PGMI dan PIAUD akan lebih besar lagi acaranya daripada ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.